Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, cerah sekali ya pagi ini. Semangat belajarnya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mendata daftar hadir kalian dulu ya. Yasmin Anisya Aulia. Hadir, Ibu. Meta Miranda. Hadir, Ibu. Ayundari Paniati. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Imelda Eriza. Hadir, Bu. Baik, sudah lengkap. Tentu saja kita harus semangat belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Ya, Ketua kelas tolong dipimpin. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, selanjutnya, Ibu sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih sama kalian. Apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Iya, Saya, Bu. Peggy Suci sama Sylvia. Silakan Peggy Suci dulu. Iya, Bu. Minggu lalu itu seingat saya membahas tentang ceramah. Ceramah itu merupakan penyampaian suatu pengetahuan atau isu tertentu yang umum dan mencakup semua bidang, Bu. Seringkali disampaikan oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya, Bu. Ya, benar sekali Peggy Suci. Itu pengertian dari ceramah. Ada lagi tadi, Sylvia, yang masih ingat? Minggu lalu itu ada 3 materi. Yang pertama itu pidato, yang kedua ceramah, yang ketiga itu khotbah. Pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu itu berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah, yang kedua itu ceramah. Nah, ceramah ini pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga ini ya khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Peggy sama Sylvia. Ya, benar sekali minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian ceramah. Kemudian kita juga membahas tentang perbedaan nih, pidato, ceramah, dan khutbah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tolong kalian simak dulu ya video yang akan Ibu tampilkan. Baik, Ibu. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa bertemu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks ceramah. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian ceramah dan perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah, maka pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis informasi dan jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat dalam ceramah. Tolong disimak ya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu ada jenis-jenis informasi. Nah, jenis-jenis informasi ini bisa ditemukan dalam teks ceramah. Jenis-jenis informasi ini juga terbagi menjadi 5, yaitu informasi berdasarkan fungsi, format penyajian, lokasi peristiwa, bidang kehidupan, dan yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, informasi berdasarkan bidang kepentingan ini yaitu informasi yang mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup pembacanya, perubahan, dan berpengaruh pada kehidupan si pembaca tadi. Kemudian ada juga cara kiat atau kiat-kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan peluang juga nih bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Kita sudah mendengarkan tadi ada jenis-jenis informasi yang bisa kita temukan dalam teks ceramah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat yang bisa kita temukan di dalam teks ceramah. Apa saja ya, Bu ya, jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat yang bisa kita pelajari? Yang pertama itu ada kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Nah, kalimat majemuk hubungan akibat ini bisa kita lihat langsung dengan ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai, dan maka. Contohnya bisa kita lihat ya, ada ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, di situ ada kata penghubung sehingga, maka dia bisa disebut kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Yang keenam itu ada kalimat majemuk hubungan penjelasan. Hal ini bisa kita langsung temukan dengan adanya tanda kata penghubung bahwa dan yaitu. Nah, contohnya bisa kita lihat ya. Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Kata bahwa di situ
Bisa kita lihat ya. Nah, jadi kalimat yang sudah tadi dicontohkan itu termasuk kalimat majemuk penjelasan. Yang terakhir, yang ketujuh nih ya anak-anak, kalimat majemuk hubungan atributif. Nah, kalimat majemuk hubungan atributif ini bisa kita lihat dengan adanya tanda konjungsi yang. Contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jelas ya anak bahwa kalimat tadi termasuk kalimat majemuk atributif karena ada kata yang di situ. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Dadah. Setelah tadi kalian melihat video atau materi yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang mengerti tentang materi tersebut? Sudah mengerti, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Jelas, Bu. Udah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya berarti. Nah, semalam kan Ibu sudah mengirimkan pembagian kelompok di grup via WhatsApp ya. Sudah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Ibu. Baik, tugas kelompoknya, kalian mencari teks ceramah dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh juga dari YouTube. Silakan kalian cari. Kemudian kalian cari informasi-informasi penting di dalam teks ceramah tersebut dan temukan kalimat majemuk bertingkat di dalamnya. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan teman-teman kalian di sini. Oke, Ibu akan beri waktu mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai waktunya untuk berdiskusi. Bagi kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Ibu persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Cindy Hafizah Amanda yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi mengenai informasi penting yang ada di dalam teks ceramah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abi Firgiawan selaku moderator, lalu ada pun rekan-rekan saya, yang pertama Alicia Maharani, dan yang kedua Sylvia Fadatul Rahma. Keempat itu ada pelajar sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa. Seharusnya tidak larut dengan kebiasaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengangkarapi ragam bahasa baku. Lalu pada teks ceramah ini juga tidak ditemukan kalimat majemuk bertingkat. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alicia Maharani. Itulah pemaparan hasil diskusi mengenai informasi penting yang ada dalam teks ceramah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Cindy. Baik, terima kasih. Kelompok terakhir ya, kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik sekali. Kemudian dari kelompok lain, apakah ada yang ingin berkomentar lagi untuk kelompok 5? Nah, tugas-tugas tadi kalian akan kirimkan via grup ya, WhatsApp. Jangan lupa ya itu. Oke, kita sudah presentasi, sudah mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kita. Kita sudah tahu nih ya, ternyata tidak sulit untuk menemukan informasi-informasi penting di dalam teks ceramah. Dan kita juga sudah belajar dan sudah membedakan nih, mana kalimat majemuk bertingkat cara, mana kalimat majemuk bertingkat sebab akibat, ya kan? Nah, kita sudah tahu dan mempelajarinya. Untuk itu, Ibu minta satu orang membantu Ibu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan Hotamar. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy atas kesempatannya. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita bahwa ceramah itu merupakan cara penyampaian suatu informasi tertentu yang bersifat umum di depan orang banyak. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara pidato, ceramah, dan khotbah. Jika pidato pembicaraan depan umum yang bersifat persuasif atau mengajak, sedangkan ceramah hanya menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, kalau khotbah itu materi yang disampaikan lebih mengarah ke agama dan ajak-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kemudian dengan mencari informasi penting di dalam ceramah, kita itu dapat memahami hal-hal penting yang terdapat di dalamnya, dan kita juga bisa mengetahui tentang jenis kalimat majemuk bertingkat yang terdapat di dalamnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Hotamar. Sudah jelas ya
kita sudah belajar tentang teks ceramah ini ya, dari pengertian ceramah, perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Kemudian kita bisa menemukan informasi-informasi penting di dalam ceramah, dan tidak ketinggalan kita sudah menemukan kalimat majemuk bertingkat di dalam teks ceramah. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan tugas per individu untuk kalian. Ibu akan share screen tugasnya. Apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, silakan kalian kerjakan 3 soal ini. Jangan secontekan, jangan sampai sama ya sama temannya. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan tugas ini, silakan kalian kirimkan di grup kita di WhatsApp. Oke, anak-anak semuanya? Iya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya 3 hari dari sekarang. Oke, baik, Bu. Oke, bagus. Mengerti ya sampai sini ya? Ngerti, Bu. Ibu. Ngerti, Bu. Ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik, aktif, dan bersemangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, kita akan membaca doa lagi. Ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih Ketua kelas. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri ya pelajaran pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.